Nanti juga mereka akan capek sendiri dan kalian akan terbebas dari yang namanya teror lewat media komunikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ulas pinjol, ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips kepada kalian, khususnya nih yang mengalami galbay di beberapa aplikasi pinjaman online. Jadi saya akan memberikan tips bagaimana ketika kita mengalami teror lewat WhatsApp ataupun telepon. Karena jika kita mengalami galbay di aplikasi pinjaman online, tentunya kita akan mendapatkan teror lewat media komunikasi seperti telepon, WhatsApp, email, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu tips ketika kita di WhatsApp ataupun ditelepon oleh pihak pinjaman online ketika kita mengalami galbay. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Teror melalui media komunikasi sudah menjadi hal yang biasa ketika kita mengalami galbay di aplikasi pinjaman online. Salah satunya adalah dikirimkan pesan lewat WhatsApp. Ini banyak terjadi ya, dan banyak juga informasi dan sharing dari beberapa debitur yang mengalami galbay di aplikasi pinjaman online. Sering ditanyakan tagihannya melalui aplikasi WhatsApp atau lewat pesan WhatsApp ya. Tidak hanya menanyakan, mereka juga sering kali meneror kita dengan ancaman akan didatangkan debt collector ataupun ancaman sebar data jikalau kita tidak membayar cicilan kita. Lalu bagaimanakah kita menghadapi pesan WhatsApp yang dikirim oleh pihak pinjol ketika kita mengalami galbay? Apakah harus direspon ataupun tidak? Jawabannya adalah tidak. Kalau saran dari saya, ketika kita mengalami teror lewat media komunikasi, jadi seperti dikirimkan pesan lewat WhatsApp, ada kalanya lebih baik diabaikan saja. Karena jika kita merespon pesan WhatsApp dari pihak pinjol, itu nantinya akan berkelanjutan. Jika kalian memang belum siap untuk membayar tagihan kalian ataupun ada sedikit kendala dalam pembayaran, lebih baik kalian jangan respon pesan dari pihak pinjaman online tersebut. Karena perlu kalian ketahui, ketika kalian mengalami galbay di aplikasi pinjaman online, sebut saja seperti sekarang tanggal 5. Jikalau kalian jatuh tempo pada tanggal 5, itu kalian tuh tidak sendiri. Banyak sekali yang jatuh tempo di tanggal tersebut juga. Jadi dari pihak mereka juga tidak fokus menanyakan tagihan lewat pesan WhatsApp tuh hanya kepada kita. Mereka mengirimkan pesan WhatsApp penagihan jatuh tempo itu ke beberapa debitur yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan. Nah, jadi pada intinya jikalau kalian merespon pesan dari mereka, tentunya nantinya akan berkelanjutan. Kenapa? Karena mereka mengirimkan pesan ke beberapa debitur, dan yang akan diprioritaskan itu adalah para debitur yang merespon pesan dari mereka. Karena jika kita tidak merespon pesan WhatsApp dari mereka, mereka juga tidak akan berkelanjutan untuk menagih atau menanyakan tagihan kepada kita, karena mereka juga menagih bukan hanya kepada kita, masih banyak debitur-debitur yang lain yang harus mereka tagih dan dipertanyakan lewat pesan WhatsApp. Jadi pikir mereka lebih baik melanjutkan penagihan kepada debitur yang merespon daripada harus fokus ke debitur yang tidak ada respon. Jadi pikirnya, buat apa capek-capek pesan WhatsApp, kirim telepon atau apa ke debitur yang tidak merespon. Lebih baik dia fokus kepada debitur yang merespon. Seperti jikalau kalian dikirim pesan oleh WhatsApp oleh mereka, kalian merespon kayak membalas pesan chat tersebut, itu nanti untuk mereka dianggapnya oh ini ada respon dan pastinya akan berkelanjutan. Jikalau mereka kirim pesan lagi, pastinya akan dibalas lagi. Beda dengan para debitur yang tidak merespon pesan dari mereka, mereka merasa capek dan bosan kalau harus terus-terusan mengirimkan pesan WhatsApp kepada mereka yang tidak merespon. Lebih baik fokus kepada debitur yang merespon pesan mereka. Terus jikalau kita tidak merespon, apakah mereka akan meneror ataupun menanyakan kepada kontak darurat? Itu pasti, karena itu sudah resikonya ya. Maka dari saran dari saya, ketika kalian memasukkan nomor kontak darurat, sebisa mungkin jangan nomor yang terlalu jauh ataupun nomor teman. Lebih baik masukkan nomor kayak adik atau kakak kalian yang benar-benar mereka tuh tahu kita punya tagihan di salah satu pinjaman online. Atau bisa juga memakai nomor kalian yang baru atau nomor kalian yang satu lagi dengan yang beda handphone. Jadi jangan sampai kalian memakai nomor kontak darurat itu orang yang tidak terlalu dekat dengan kalian, kayak tetangga atau teman kalian. Lebih baik nomor yang dekat yang ada di rumah kalian, yang tahu kalian punya tagihan di aplikasi pinjaman online. Nah, sebagai kesimpulannya, apakah kita harus merespon pesan WhatsApp ataupun telepon yang
dikirimkan oleh pihak pinjol? Jawabannya adalah jangan. Jadi supaya kalian tidak diganggu setiap hari, karena jika kalian merespon pesan WhatsApp dari mereka, tentunya mereka akan terus mengirimkan dan terus menanyakan tagihan Anda. Pada intinya, jika kalian belum siap untuk membayar tagihan kalian, kalian jangan respon apapun ketika ada pihak pinjol ataupun debt collector yang menghubungi kalian. Nanti juga mereka akan capek sendiri dan kalian akan terbebas dari yang namanya teror lewat media komunikasi. Nah guys, itulah tadi sedikit tips dari saya ketika kalian mengalami galbay dan mengalami teror lewat media komunikasi. Itu adalah cara-cara yang ya sedikit bisa saya share kepada kalian agar kalian terbebas dari yang namanya teror lewat media komunikasi. Oke guys, terima kasih yang udah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.